Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Halo, ketemu lagi dengan saya Abdel Aryan dan Bung Rizky Gerung. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Bung Rizky, di akhir-akhir ini kita sering melihat sekarang Pak Jokowi sangat intens kembali melakukan kegiatan-kegiatan politik, termasuk mendukung beberapa calon gubernur di pilkada tahun ini. Gimana menurut Bung Rizky nih? Ya, hari-hari ini Jokowi jadi banyak mendukung dan ada istilahnya turun gunung tuh. Ya. Nah, ini menandakan bahwa makin lama Jokowi itu kehilangan arah dari etikanya tuh. Kan dari dulu Presiden ketujuh itu merusak demokrasi tuh. Nah, sekarang dibuktikan dengan masih sibuk tuh mengurus cawe-cawe dan menjaga dinastinya. Ya. Kan filosofi dari turun gunung itu sebetulnya seolah-olah ada krisis besar yang mengancam demokrasi. Ya. Tetapi kalau kita lihat apa ancamannya, jadi ini cuma kekhawatiran soal siapa yang nanti berkuasa dan dampaknya apa tuh buat dinasti Jokowi. Itu dasarnya tuh. Ya, filosofi daripada turun gunung itu ya tadi ada kerusakan demokrasi sebetulnya. Yeah. Jadi turun gunung dimaksudkan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi ini turun gunungnya kok jadi seperti karena takut kehilangan pengaruh politik. Padahal dia nggak punya partai kan, Cingga. Yeah. Jadi apa dasarnya dia merasa punya hak moral untuk campur tangan dalam pilkada. Iya, tapi secara legal, secara formal, ngapain Bung Rizky? Ada apa? Ada kucing. Oh, ada kucing. Ada kucing, Cing. Oke. Apakah itu Bobi Kartanegara atau temannya itu? Oh iya, temannya. Ale namanya. Oh, Ale, namanya Ale. Iya, Ale. Ya, tapi bukankah secara legal, secara formal, justru sekarang Pak Jokowi mempunyai legitimasi yang lebih bagus dibanding saat beliau masih berada di jabatan presiden. Sekarang toh memang secara hukum sah-sah aja melakukan ini, Bung Rizky. Iya, tetapi kemampuan daripada tadi Cing Abdel katakan legitimasi itu, itu memang metafora yang bagus sebetulnya untuk kekuasaan. Tetapi legitimasi tanpa tahu kapan harus bertarung itu hanya jadi semacam aksesori aja buat perhiasan politik. Kan saat ini mungkin jika dianalogikan Jokowi itu seperti ayam yang punya kemampuan tetapi dia lupa dia ada di arena apa sebetulnya. Kalau legitimasi itu dipakai untuk melindungi demokrasi, itu negarawan tuh. Kalau untuk memastikan hanya sekedar dinastinya berjalan lancar atau anak-anaknya aman di peta politik, itu cuman kepala keluarga yang kebetulan pernah jadi presiden aja. Jadi apa manfaatnya jadi legitimasi ini? Ada, tapi ya memang untuk apa gitu. Demokrasi udah jalan tuh, pemilu bentar lagi. Kalau dia mau ikut-ikut atau masih cawe-cawe, itu hanya akan mengaduk-aduk daripada nama besarnya. Tetapi itu nggak lebih dari hiasan di panggung politik. Ya, tapi secara faktual aja, apakah memang masih sebesar itu pengaruh dari Pak Jokowi? Kalau kita lihat beberapa kandidat justru melakukan ini dengan sadar untuk mendulang suara. Pak Ridwan Kamil misalnya bertandang ke Solo, artinya Pak Ridwan Kamil juga seorang politisi yang cukup kawakan, artinya sudah berhitung bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu berdampak positif buat peningkatan suaranya. Artinya dengan meminta dukungan Pak Jokowi, berada di sebelah Pak Jokowi, itu diyakini akan meningkatkan suara. Gimana Bung Rizky?
Yes, betul sekali. Masih ada semacam pengaruh tuh. Karena memang politik itu bukan hanya berbicara tentang apa namanya solusi ataupun intellectual, tetapi politik itu lebih kepada persepsi publik. Ya, Kan pengaruhnya Jokowi itu apa namanya merakyat, terus ya, citra dirinya apa bagus, tetapi ya tentu yang bisa memenangkan perhelatan politik itu adalah persepsi daripada politik, bukan bukan hanya sekedar substansi aja. Jadi memang itu adalah langkah strategis daripada politisi-politisi yang mencalonkan diri untuk merebut suaranya. Karena memang itu udah secara data ada tuh data apa namanya pengaruh Jokowi itu. ya. Kalau kita ambil dari approval rating terakhir pada saat Pak Jokowi masih di ujung-ujung masa jabatannya, memang masih terasa, bukan terasa, memang masih terpampang data bahwa approval ratingnya masih tinggi dan kenyataannya kalau kita lihat juga pada saat entah ini di set atau enggak gitu, melihat antusiasme warga setiap ada Pak Jokowi gitu masih cukup tinggi, Bung Rizky. Yes, itu namanya di dalam filosofi gaya pemerintahan yang populis itu. Ya, Ya, populis itu mengedepankan kedekatan dengan rakyat, menjadi pahlawan, tetapi itu hanya sekedar untuk ya suasana aja, bukan substansi itu. Jadi di dalam peradaban yang seperti itu atau gaya pemerintahan seperti itu, yang dikedepankan adalah rasa kepahlawanan, rasa citra itu yang dikedepankan. Misalkan dengan bertemu dengan rakyat, yaitu mereka senang gitu. Tetapi dari substansi kemaslahatan itu agak kurang di situ tuh, Cing. iya, iya. Tapi ini terakhir tentang Pak Jokowi, apa sebagai warga negara hak-haknya juga harus dipenuhi seperti hak berkampanye, hak mendukung salah satu calon gitu kan, tetap melekat kepada Pak Jokowi sebagai warga negara. Gimana, Bung Rizky? Iya, tetapi secara etis ya kan udah lengser itu jadi presiden. Pasti ada semacam fasilitas itu daripada kelengseran itu daripada negara-negara, Iya. fasilitas negara maksudnya. Jadi tetap aja secara etis ya mungkin kasih waktu beberapa tahun itu boleh-boleh aja, tetapi langsung untuk turun lagi itu seolah-olah melanggar Iya. apa namanya etis daripada seorang negarawan. Iya. Kita ke luar negeri sebentar ini. Ada Oke. permasalahan juga tentang pemilihan di ketua KPU di Georgia kalau nggak salah. Itu disiram cat hitam mukanya karena memang ada ketidaksetujuan atau hasil yang mengecewakan di salah satu pihak. Gimana nih, Bung Rizky? Damn, itu Damn. chatnya pakai no drop gak, Cing? Nah, Yang gak itulah. bocor-bocor. Kita harus lihat dulu chatnya no drop apa chat apa ini. Iya, kan no drop itu gak bocor-bocor tuh. Iya. Ya, siapa tahu ada ide untuk menyiram itu agar nggak bocor kepercayaan dari masyarakat pada KPU di sana tuh. Anjay. Tapi ya filosofisnya ini menarik sebetulnya. Kenapa harus warna hitam bukan warna hijau pastel atau ungu lavender? Kan menarik untuk kita kritisi sebetulnya. Ya mungkin kenapa harus warna hitam? Karena warna hitam itu identik dengan kotor memblok warna-warna lain dan segala macam. Artinya ada ketidakpercayaan di situ dan ada kekotoran yang dilakukan oleh KPU itu. Atau emang yang paling dekat ada warna hitam aja kali? Oh iya, benar juga ya. Harus beli lagi. Harus beli lagi daripada harus beli lagi ke material kan, ke situ, ke Pak Andi. Siapa tahu juga kalau pakai warna-warni cat itu disangkanya acara bedah rumah lagi. Nah, Iya. ya tahu yang lari-lari Pernah. disiram cat juga ada kan tuh ya. Oh Iya, iya. iya. Pernah Di jadi hari ini MC. juga kita kembali ke tanah air. Oke. Ini ada permasalahan yang terjadi di Surabaya, tetapi sepertinya menjadi isu nasional saat ada seorang bapak yang menolong anaknya dalam rangka menolong anaknya, membela anaknya, tapi kemudian melakukan hal yang di luar kepatutan lah, di luar kepatutan, menyuruh
lawan anaknya ini untuk bersujud dan menggonggong, dan ini menjadi sangat viral, menarik perhatian semua pihak, dan kemudian kasusnya juga ditarik ke mana-mana gitu, isu-isunya banyak sekali. Bahkan salah satu anggota DPR kita, Pak Sahroni, juga datang ke sana untuk melakukan konfirmasi mungkin ya, atau klarifikasi mengenai hal ini. Gimana Bung Rizky? Yes, isu daripada perundungan ini ya memang sangat sensitif itu di daerah Indonesia itu. Semacam kalau ada pelecehan atau perundungan, itu menjadi hal yang sangat negatif bagi masyarakat Indonesia tuh. Apalagi menyangkut namanya, itu udah pasti bakal menjadi pengaruh untuk masa depannya yang buruk untuk pelaku daripada kejahatan tersebut. Nah, yang menariknya adalah ketika seorang wakil rakyat, Sahroni itu, yang seharusnya menjadi penjaga moralitas dan keadilan, ini malah terkesan di dalam videonya itu membela tersangka perundungan dengan alasan-alasan yang sebetulnya nggak masuk akal tuh. Yeah. Jadi kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang pahit. Politik itu bukan lagi soal keadilan, tetapi soal kepentingan segelintir. Kan bisa kita baca yang sering kita ucapkan hermeneutik atau tanda-tanda kecurigaannya. Sahroni ngapain itu terkesan membela pembuli. Jadi ada klaim bahwa membela rakyat, tetapi di dalam peristiwa itu ada terjadi akumulasi atau kalkulasi dari pragmatisasi yang merugikan moralitas kolektif daripada bangsa kita, Cing. Iya. Tapi kalau kita lihat dari yang dilakukan oleh Pak Sahroni ini, statement-statementnya justru di luar dari kasus sebenarnya, di luar dari kasus perundungannya gitu. Malah kasus-kasus ikutannya kan lumayan banyak yang disangkakan transaksi yang mencurigakan, bahkan rekeningnya dibekukan oleh PPATK, terus dicurigai juga ada hubungannya dengan mafia judol. Kemudian ada beberapa usahanya yang rekeningnya juga dibekukan. Justru isu-isu itu yang diberikan klarifikasi oleh Pak Sahroni, bukan masalah isu perundungannya nih. Kira-kira ada apa, Bung Rizky? Jika dari segala keterangan yang Cing Abdel ucapkan itu, ada kemungkinan bahwa saudara yang pelaku pembulian itu, Ipan, memiliki pengaruh atau koneksi gitu, yang besar, lebih dari sekedar yang diterangkan di dalam video tersebut, yaitu pekerjaannya teknis itu. Jadi servis ini HP. juga apa? Tukang servis HP katanya. Oh iya, servis HP ya. Iya. Itu pasti ada kemungkinan lebih besar daripada pengaruh atau koneksi dari sekedar tukang servis HP itu. Jadi ini bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pejabat politik seperti Sahroni itu memilih untuk membela si Ipan itu. Jadi seringkali dinamika atau relasi bisnis kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan publik itu. Ya, ini berhubungan dengan HP, Pak Gibran. Pak Gibran itu membuka layanan pengaduan kepada Wapres melalui nomor WA, ya. Terus sepertinya banyak yang laporan-laporan iseng yang masuk ke nomor-nomor itu gini. Fenomena apa ini, Bung? Yes, itu iseng karena memang dibikinnya juga seperti iseng itu. Iseng ya. Tapi kan udah diklarifikasi bahwa ini adalah program pemerintah, bukan program wakil presiden sendiri, Bung Rizky, lewat juru bicaranya kalau nggak salah ya. Iya, itu diuji atau dibuktikan melalui pelaporan. Mungkin masyarakat pelaporan pertama yang masuk adalah Usut Pupu Papa tuh. Tetapi kan nggak ada semacam penelusuran lebih dalam tentang akun tersebut. Padahal akun itu udah menghina secara langsung, bukan mengkritik lagi, tetapi menghina
tubuh privat dari seorang Prabowo. Itu yang sebetulnya kita mau batalkan. Orang-orang kaum intelektual mau batalkan. Kita kritik itu bukan tubuh privat, tetapi tubuh publik. Pada 100 tahun sebelum Masehi, Cing, saya terangkan pelan-pelan ya. 100 tahun sebelum Masehi, iya kenapa? Oke, itu kita ada peradaban yang sepakat dengan republik. Republik artinya res itu hal-hal umum, publik itu res itu adalah hal-hal publik itu artinya umum. Jadi hal-hal kepentingan umum res publik itu. Jadi udah nggak ada lagi seseorang yang berjibaku di dalam republik itu atau menjadi aparatur daripada republik itu, nggak punya lagi tubuh tubuh privat. Pelan-pelan Bung Rizky, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kita tungguin Bung, cari diksi-diksi yang damn gitu. Yang damn itu. Iya, jadi udah sepakat dari awal peradaban republik itu nggak ada tubuh privat, Cing. Yang ada hanya tubuh publik. Saya ceritakan dulu sebelumnya. Ada namanya Julius Caesar dan Brutus. Nah, Brutus itu adalah sahabatan dengan Julius Caesar. Tetapi pada akhirnya Brutus itu daripada Julius Caesar tuh, karena Julius Caesar itu adalah seorang pemimpin daripada republik pada masa 100 tahun sebelum Masehi itu. Nah ya tadi sensor ya, diberikan oleh si Brutus itu karena ya pada semacam itu ia mengkhianati republik. Tetapi pada masa itu si Brutus itu menjadi orang yang jahat atau bajannya itu si Brutus. Nah pada masa-masa ini kaum intelektual mengkritisi ternyata yang mengkhianati adalah Julius Caesar itu sebetulnya, karena ia memasuki tubuh publiknya dengan tubuh privat. Kan sepakat dengan sistem republik, tetapi gaya pemerintahannya itu seperti raja. Nah itulah yang sebetulnya nggak boleh untuk kita samakan. Jadi harus dibedakan antara tubuh privat dan tubuh publik gitu. Jadi kita kritik itu tubuh publiknya, bukan tubuh privat. Nah kalau dalam kasus Pupu Papa ini yang dikritik itu atau yang dihina adalah tubuh privat, Cing. Itu bahayanya sebetulnya. Ya. Hari-hari terakhir juga kita disuguhi informasi mengenai santet. Ferry Irwandi melakukan tantangan kepada siapa saja yang bisa menyantetnya supaya dia bisa keluar paku, muntah, dan menawarkan satu Alphard buat yang bisa mengirimkan santet ke tubuh Ferry Irwandi. Ditunggu sampai jam 12 malam pada saat itu gitu. Terus banyak sekali yang mencoba melakukannya dan ujungnya hasilnya tidak ada yang berhasil. Ini terlalu banyak juga alasan-alasan dari orang yang ingin mengirimkan santetnya. Sinyalnya jelek katanya gitu, nggak bisa menyentuh tubuhnya, atau sinyalnya buffering mungkin ya, ada kuota atau gimana kalau menurut Bung Rizky fenomena ini? Tadi dianalogikan santet itu semacam teknologi yang sekarang kita kenal ya, entah itu handphone atau HP, ya semacam pengiriman dan segala macam. Jadi konsep itu menarik secara epistemologis itu. Jadi dikatakan kan santet itu bisa membinih tanpa menyentuh tuh. Ya, artinya ada mekanisme yang melampaui batas fisik. Ia bisa meskipun nggak menyentuh tetapi bisa menyakiti. Nah ini mirip seperti yang Cing Abdel ucapkan tadi, seperti yang kita pakai itu handphone atau pager mungkin kalau Cing Abdel ngalamin. Pager ya. Iya kan dianalogikan hal seperti itu. Jadi Ferry Irwandi itu nggak kena santet kalau analoginya yang Cing Abdel buat seperti itu. Jadi santet kan berbasis energi atau niat.
Jadi ada semacam spiritual GPS-nya tuh, Cing. Nah, kalau koordinatnya itu atau koordinatnya salah, sinyalnya lemah, ya targetnya nggak kena tuh. Jadi ini bukan Peri Irwandinya yang kebal, tetapi pengirimnya mungkin jika analogi yang tadi dipakai kuotanya habis atau sinyalnya lemah tuh. Jadi bisa aja santet ini pending nggak karena nggak ada sinyal. Nah, Ferry Irwandi cerdas, dia tahu bahwa letak sinyal lemah untuk santet di titik-titik tertentu, ia pakai itu buat live streaming di YouTube. Jadi dia diem di situ. Yang disalahkan adalah berarti ada dimensi yang belum dibikin tower santetnya tuh. Karena mungkin perizinan masyarakat goib di sana atau masyarakat goib di sana ada perang bisnis segala macam. Perang Jadi provider santet gitu, antara provider santet ada terjadi perang bisnis sehingga di tempat Ferry Irwandi masih ada masih ada blank spot di sana gitu maksudnya. Iya itu, Cing, maksudnya. Ya harus disalahkan kenapa tuh ada semacam itu. Jadi santetnya gak kekirim secara biasa gitu, secara normal. Jadi ada sinyal-sinyal lemah. Nah, Ferry Irwandi menangkap sinyal ini sebetulnya, Cing. Iya. Kalau kita berhubungan dengan masalah mistik seperti ini, santet, kita juga tidak jauh terlepas dari makhluk-makhluk goib gitu. Salah satunya kuntilanak. Nah, menurut Bung Rizky, kuntilanak itu bapak sama ibunya kemana ya, Bung? Anaknya aja yang ada ya. Broken home kali, Cing. Oh, broken home ya. Broken home. Kalau kita lihat di film-film yang kita dapatkan suguhan-suguhan informasi mengenai makhluk-makhluk ini lebih banyak di film dan dari buku-buku gitu, atau cerita dari mulut ke mulut gitu. Kuntilanak itu selalu bertengger di atas pohon dan kemudian mengeluarkan suara. Ada yang menangis, tapi ada yang bilang juga dia diketawain kuntilanak. Sebenarnya apa nih yang terjadi di fenomena di kuntilanak? Apakah dia nangis atau dia ketawa? Kalaupun dia nangis karena apa? Kalau ketawa itu karena apa ya? Oke, jadi ini sebetulnya adalah membongkar hal tersebut dengan analisis secara fenomenologis itu. Jadi kuntilanak tadi memiliki semacam ekspresi eksistensial. Yes, jadi kita uji aja dia apakah benar-benar sedih atau dia misalkan dia mengalami frustasi atau apakah dia senang ketika kita lewat itu. Jadi kita harus membayangkan dulu background ontologinya dari awal bahwa apakah ada trauma masa lalu tentang kehidupan dia atau mungkin ada kesenangan yang berlebihan sebelum ia meninggalkan daripada dimensi yang kita hidupi di sini tuh. Jadi kalau menurut Anda kuntilanak itu banyak atau cuma satu sih? Kuntilanak jika kita berbicara tentang akumulasi, ya tentu itu adalah jenisnya ya? aja. Iya, jenis. Jadi banyak sebetulnya praktisi-praktisi yang jadi kuntilanak. Tetapi jenisnya satu tuh kuntilanak. Iya. Kalau seperti tuyul juga kan banyak tuyul gitu sebenarnya ya. Tuyul. Ada yang jual tuyul second bahkan di beberapa marketplace dan itu banyak gitu ya. Kalau kuntilanak juga memang dia punya komunitas. Iya, komunitas sepertinya kuntilanak Indonesia gitu misalnya. KTI dong berarti. Ya, KKI kuntilanak Indonesia. Iya, jadi kuntilanak ini semacam kisahnya kan dari genealoginya. Kuntilanak itu adalah seorang perawan yang ia itu diperkosa, nanti di sensor. Jadi dia itu dilecehkan dan dia meninggal saat peristiwa itu. Nah, jadi ya ada semacam kesedihan di situ tuh, Jing. Kesedihan yang kenapa hidupnya seperti itu. Lalu ya meninggalkan rasa penasarannya untuk membalaskan dendam. Itu sebetulnya genealogi daripada kuntilanaknya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, masih berhubungan dengan hantu-hantuan nih. Kalau kita lihat di film atau di TV, sinetron horor, film horor, kita melihat kehadiran hantu-hantu ini di film horor. Tapi
Ada banyak YouTuber yang melakukan live streaming mencari hantu, tapi dia nggak pernah nongol pada saat live. Karena apa ini? Fenomenanya seperti ini, Bung Rizky? Yes, jika kita berbicara yang sering muncul itu di film horor, jadi sebetulnya adalah persoalan tentang medium representasi itu. Jadi jika kita analisis, film itu kan adalah ruang estetika, terus bisa dikontrol itu ruangannya. Yeah. Kehadiran hantu di situ diatur oleh sutradara ataupun skenario. Yeah. Yang mereka muncul karena ada kesepakatan artistik di situ tuh. Yes. Tetapi kalau live streaming itu adalah mediumnya bukan lagi medium representasi, tetapi medium chaos itu. Gak ada sutradara, gak ada skenario. Mungkin reputasi daripada mereka itu terlalu besar untuk dimunculkan. Nah, jadi ada semacam copyright di situ tuh. Jadi hantu itu mungkin sadar bahwa setiap penampakan yang mereka munculkan itu bisa menjadi aset digital. Diedit, dipiralkan, bahkan dimonetisasi tanpa persetujuan mereka. Nah, dalam dunia kapitalisme digital, hantu mungkin juga punya hak cipta atas bentuk daripada mereka dan suara mereka itu. Jadi bayangkan aja kalau kuntilanak itu muncul di live streaming dan orangnya bisa bikin NFT daripada tangisannya, itu kan eksploitasi daripada hantu-hantu, Cing, sebetulnya. Jadi memang udah ada kesepakatan juga di manajemen hantu ya? Ya, situ. Harusnya dia munculnya itu dikontrak dulu. Dikontrak dulu, iya. Oke, terima kasih Bung Rizky, sehat selalu. Oke, Cing, salam sehat juga, akal Cing. sebat dan kita 0% kan? Sehat terlalu. Oke, sebat.